Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farha Bintang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Dengan NPM 2116031 saya akan menjelaskan tentang resume PKKMB dari tanggal 18 sampai dengan 21 Agustus 2021. Berikut videonya, selamat menyaksikan. PKKMB hari pertama. Materi pertama yaitu Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pemateri Profesor Dr. Karomani MSc atau Rektor Unila. Berisikan materi tentang revolusi mental, perkembangan revolusi, tantangan global, timeline revolusi industri, dan juga skill yang dibutuhkan pada era revolusi industri. Materi kedua tentang bela negara oleh Dr. Jube Levianto, SSMM. Berisikan materi tentang 3 hal yang mendasar. Apa yang dibela, mengapa harus dibela, siapa yang membela, pengertian bela negara, UUD tentang bela negara, ancaman terhadap pertahanan negara, dinamika perjuangan NKRI, perang modern dengan proxy war, 5 dasar nilai bela negara, 3 ruang lingkup bela negara, komponen dalam mengatasi ancaman militer dan non-militer, dan juga harapan untuk maba terhadap bela negara. Materi ketiga tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Berisikan materi dampak negatif intoleransi, bahaya radikalisme dan terorisme, upaya dalam mencegah bahaya radikal terorisme, dan juga himbauan agar kita waspada terhadap radikal terorisme yang menyebar secara online. Selanjutnya, materi keempat. Berisikan materi tentang 5 etika menggunakan media sosial. Yang pertama, pilih-pilih pesan. Yang kedua, tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, ingat sebutkan sumbernya. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa. Yang kelima, perjelas nama dan gambar akun. PKKMB hari kedua. Materi pertama tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Berisikan materi tentang pertama, visi dan misi Universitas Lampung, yang kedua, informasi tentang COVID-19, yang ketiga, bagaimana kampus menyikapi COVID-19, yang keempat, protokol kesehatan adalah kunci dalam memutus penyebaran COVID-19. Yang kelima, fasilitas klinik Universitas Lampung. Yang keenam, panduan menghadapi penyakit COVID-19. Materi kedua tentang sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama ada pendidikan, pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, dan bentuk pendidikan. Yang kedua ada sistem kredit. Sistem kredit berisikan yang pertama pengertian sistem kredit, yang kedua tujuan penerapan sistem kredit, yang ketiga hal yang perlu diketahui tentang sistem kredit, dan yang terakhir adalah hak mahasiswa. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus. Yang pertama ada peranan etika, yang kedua perbedaan etika, etiket, dan norma. Yang ketiga ada 5 etika pergaulan di kampus. Yang keempat, mengapa etika sering dilanggar, dan juga bentuk penyimpangan etika. Materi keempat tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Berisikan materi tentang 4 karakter yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari WCU. PKKMB hari ketiga. Materi pertama tentang sistem perkuliahan dan akademik. Berisikan materi yang pertama, kebijakan kampus merdeka, yang kedua, hak belajar 3 semester di luar prodi, yang ketiga, bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi, yang keempat, kinerja proses akreditasi dan PBM, yang kelima, penelitian agenda kedepannya di bidang akademik, yang keenam, tim kerja di bidang akademik. Materi kedua berisikan materi fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Dan yang terakhir, materi ketiga berisikan materi mahasiswa FISIP berprestasi. Hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa, yang pertama, koordinasi, yang kedua, berprestasi di bidang akademis maupun non-akademis. PKKMB hari keempat. Materi pertama yaitu sekilas tentang ilmu komunikasi. Berdiri pada 18 Maret 1997. Menaungi 4 program studi. Memiliki visi menjadikan Ilkom Unila menjadi 10 besar jurusan di Indonesia dan memiliki beberapa misi. Setelah lulus mendapatkan gelar SIKOM dan juga memiliki 4 peer group, yang terakhir memiliki 27 dosen.
Materi terakhir yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berisikan materi yang pertama latar belakang Merdeka Belajar, yang kedua dasar hukum Merdeka Belajar, yang ketiga tujuan, yang keempat kewajiban perguruan tinggi dalam MBKM, yang kelima perhitungan SKS, yang keenam 4 hal penting dalam menjalankan kurikulum MBKM. Sekian resume dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.